produk kita yang unik. Ya, sebelum saya mulai, perkenalkan nama saya Hermawan. Saya mewakili satu perusahaan FG Express. Ini singkatan dari Forever Green Express. Ya, dan mungkin Bapak Ibu berada tempat ini, boleh lihat kondisinya lagi masih berantakan ya. Kita lagi persiapan untuk pindah ke tempat ini secara official pada tanggal 1 November mendatang. Ya, kita sementara masih ada kantor di gedung APL. Tapi untuk pertemuan kita buat di sini karena ada ruangan siap dipakai. Ya, oke. Nah, apa yang kita bagikan? Kita selalu bicara kondisi seperti ini. Apakah Bapak Ibu di sini ada yang sedang mengalami masalah ini? Ibu, ada rasa nyeri? Hah? Nah, sekarang nggak ada. Di mana? Di kepala. Oke. Ibu mau coba? Kita kasih coba pakai. Ya, produk kita seperti ini, seperti stiker, tinggal ditempel. Oke. Nah, kalau kepala, biasanya kita menyarankan penggunaannya di daerah belakang leher. Kenapa? Karena di belakang leher ini dia mempunyai dia menyuplai energi untuk otak. Jadi kalau berkaitan kepala, kita selalu taruh di sini. Ya bisa sih ibu taruh di sini. Cuma kadang-kadang orang lagi mau keluar kan kayak ada malunya sedikit kira-kira. Jadi kita sarankan mungkin bisa digunakan. Nah, ibu mau coba boleh. Tapi sebenarnya ibu gunakan untuk di belakang leher ini juga akan banyak membantu, terutama dalam sistem peredaran kita, peredaran darah utama. Oke, mungkin bisa dibantu Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Terus setiap hadir, saya akan bagi produk kita satu lembar untuk dicoba. Karena ini secara tidak langsung presentasi official yang pertama. Jadi, kalau ibu nggak pakai, bisa bawa pulang nanti, simpan lagi jadi satu. Bapak, mana sih? Coba, yang Pak siapa? Samadi. Pak Samadi, oke. Kalau Bapak kita, masa dia banyak. Ya. Oke, kita kan. Ya. Kalau mungkin kita sedang tidak mengalami hal seperti ini, tetapi kita tahu bahwa hari-hari ini kondisi seperti ini banyak dialami kebanyakan orang pada saat ini. Bapak Ibu setuju? Setuju ya? Dan ini sebenarnya merupakan satu industri yang sangat menghasilkan banyak perputaran uang sebenarnya. Ya? Mungkin kalau bapak jalan ke mall ini, itu kalau bapak di situ ada apa? Namanya terowongan timur, ini terowongan barat. Oh ya, oke. Terowongan jalan ya. Setiap terowongan Ya. itu ada satu pusat pengobatan untuk tulang belakang, pain, ya, back pain itu satu masalah yang cukup banyak sekali, ya. Itu menciptakan satu peluang market yang ada. Nah, sebagai intermezzo, ya, tahu nggak Bapak Bapak Ibu kalau sebenarnya rasa nyeri itu ada skalanya. Ya. Jadi gue bilang, saya nyeri nih. Kalau ditanya, nyerinya seperti apa? Gue nggak bisa bayangin. Tapi kalau kedokteran mereka sudah tahu, oh skala 1, skala 1 itu nggak sakit biasanya, masih kecil ya. Mungkin skala 5, skala 6, skala 7, skala 8 gitu. Paling top skala 10. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Kalau skala 2 itu seperti luka iris saja. Ya. Bapak pernah luka iris, Pak? Nah, itu nyerinya baru skala 2. Oke. Nah, kalau skala 8 itu seperti kalau kita main sepak bola kena tegel. Bapak pernah main sepak bola, Pak? Kena tegel, Pak. Nah, itu nyeri ya, Pak. Nah, nyeri itu skala 8 kurang lebih ya. Nah, skala 10 itu Bapak bisa bayangin seperti orang diserang oleh binatang buas. Nyeri sekali, ya. Oke. Nah, kita tahu hari-hari ini kebanyakan orang pada saat mereka mengalami nyeri, apa mereka lakukan? Minum obat. Paling gampang minum obat. Karena memang hari ini nggak ada pilihan. Ya, Ibu, nggak ada pilihan ya. Saya masih ingat kalau kita sakit gigi, cari obat gigi. Kalau bolong, masih ingat cari cengkeh, ya, minyak cengkeh ataupun minyak lainnya. Terus kalau gigi lobang, kalau lobang, ya. Nah kita tahu bahwa sebenarnya pada setiap tablet itu, pernah Bapak Ibu bayangin, kalau satu tablet itu bagaimana cara proses pembuatannya? Mungkin Bapak Ibu saya bisa kasih satu analogi. Bapak Ibu pernah bayangkan kalau kita
makan bakso. Nah, bakso itu kan? Bakso, ada bakso ikan, ada bakso sapi. Berarti maksudnya bahannya dari daging ikan atau daging sapi, betul kan? Tapi kalau daging ikan tok, bisa nggak jadi bakso? Nggak bisa kan? Dia perlu tepung, bahan pengisi lainnya membuat dia jadi sama. Tablet juga, tablet itu dia nggak bisa buat dalam bentuk utuh. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bayangin, satu tablet itu kira-kira bahan aktifnya itu berapa persen? Pernah dipikirkan? 20%. Ya, paling maksimum 20%, malah ada 5% aja. Maksudnya apa? Sebagian besar itu bahan pengisi namanya. Bahan ini tidak merusak tubuh, karena sesuai peraturan pemerintah pasti dicek nggak ada racunnya. Tetapi bahan-bahan ini tidak ada manfaat bagi tubuh dan harus dibuang. Nah, kalau sistem tubuh kita bekerja secara maksimal, itu pembuangan nggak jadi masalah. Proses detoksnya, pembuangannya berjalan dengan baik. Tapi masalah ini dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini, ada kecenderungan gaya hidup kita berbeda dengan orang zaman dulu. Ya, cara makan kita juga berbeda. Ya, pola makan kita, makanan yang kita makan beda. Itu membuat kita berbeda dengan orang-orang dahulu. Sehingga apa? Kemampuan kita, tubuh kita sekarang ini untuk bisa melakukan namanya proses pengeluaran tadi itu ada sedikit masalah. Ya. Nah, masalah tadi itu untuk jangka panjang menyebabkan satu problem untuk tubuh kita berkaitan dengan kesehatan. Nah, hari ini kita kasih satu solusi. Nah, ini juga saya ambil dari merdeka.com itu. Pengguna obat penghilang rasa sakit dalam jangka panjang itu masalahnya akan merusak struktur ginjal. Jadi, ini yang banyak orang tidak sadari. Nah, hari ini kita memperkenalkan satu solusi, satu produk yang kita namakan Power Sleep, di mana dia perpaduan bahan alam dengan teknologi. Jadi kita bisa atasi rasa nyeri tadi tanpa perlu konsumsi obat. Bagaimana caranya? Kita akan jelaskan. Ya. Nah, produk Power Sleep ini dikembangkan oleh seorang profesor namanya Dr. Misuki dari Universitas of Korea. Ya. Dia menggunakan teknologi yang disebut transdermal heatwave energy dan formulanya sudah dipatenkan. Jadi Bapak Ibu tidak akan dapat produk seperti ini di tempat lain, ya, karena dipatenkan. Oke. Nah, bicara transdermal, mungkin saya mau sedikit singgung adalah kita mungkin kenal selama ini oral delivery. Oral itu sesuatu yang kita masukkan melalui mulut. Waktu melalui mulut, setiap apa yang kita konsumsi itu akan masuk ke dalam lambung kita. Oleh lambung akan dihancurkan dan masuk ke usus kecil, baru diserap oleh pembuluh darah. Nah, pada saat dia diserap pembuluh darah, itu baru pergi ke bagian tubuh yang membutuhkan. Jadi rantainya cukup panjang. Nah, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman, kalau kita melihat kondisi lagi ada sedikit berbahaya, ya, dokter apa lakukan? Biasanya disuntik. Ya, tujuan disuntik apa? Supaya bahan obat tadi langsung masuk, nggak nunggu proses lagi cukup lama. Ya, nah sebenarnya satu teknologi disebut transdermal. Trans itu artinya melalui, dermal itu kulit. Jadi dia melalui kulit. Di mana bahan-bahan itu akan masuk dalam tubuh kita melalui kulit. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini kotak ini adalah bahannya. Nah, ini adalah penghantarnya. Ya, plester itu menjadi penghantarnya sebenarnya. Ya, dan ini sudah digunakan oleh kedokteran dan hanya untuk pengobatan kasus-kasus tertentu. Di mana yang sangat urgent biasa mereka gunakan ini karena produk ini mahal. Mahalnya di teknologinya sebenarnya. Ya, oke, ini gambaran tentang transdermal delivery. Oke. Nah, produk kita Power Sleep tadi yang kita ada bagian Bapak Ibu, ya, itu ada satu produk yang sudah terdaftar di FDA sebagai medical device kelas 1. Jadi kalau Bapak Ibu ragu, silakan Bapak Ibu bisa masuk ke webnya FDA.gov, ya, government. Kemudian masukkan di sini FJ Power Sleep, akan keluar informasi persis seperti ini, menunjukkan bahwa dia ada. Ya. Kemudian produk kita di Eropa sudah mendapat sertifikat CE. Nah, saya percaya Bapak Ibu sering lihat logo ini ya. Di hampir produk-produk yang ada rata-rata sekarang banyak ada kode CE. CE itu menunjukkan bahwa dia sudah bisa jual ke pasar Eropa. Ya, oke. Sehingga produk Power Sleep ini Bapak bisa dapatkan di Eropa. Ya. Nah, selain itu produk kita, Bu, saya lagi presentasi, nanti saya telepon Bu kembali. Ya, Pak. Oke. Nah, produk Power Sleep ini juga sudah mendapat satu sertifikat dari satu badan yang disebut dengan BSCG. Itu singkatan dari Banned Substance Control Group. Jadi satu badan di Amerika Serikat di mana mereka memeriksa setiap produk, apakah produk itu bisa disertifikasi sebagai bebas drug free, bebas obat.
Karena apa? Kita tahu atlet profesional, mereka hidup dari olahraga, tetapi yang menghancurkan karir mereka pada saat diperiksa air seninya mengandung doping. Hidup mereka berbalik dari atas ke bawah. Ya. Nah, itu yang mereka takutkan. Sehingga itu setiap produk yang mereka gunakan, mereka harus pastikan bahwa dia betul-betul dark free. Karena itu bisa berdampak pada air seni mereka, ya kan? Nah, kita punya produk Power Slip itu sudah mendapat sertifikasi yang menunjukkan bahwa dia memang bebas drug dan bisa digunakan oleh termasuk atlet profesional. Oke? Nah, perusahaan kita Fibergreen adalah satu perusahaan yang sudah berdiri pada tahun 2004, jadi bukan satu perusahaan baru. Di mana perusahaan ini sahamnya sudah diperdagangkan. Kalau kita bisa cek di bursa Nasdaq dengan kode FVRG, ya. Dan tim manajemen perusahaan ini adalah orang-orang sangat berpengalaman dalam bisnis jaringan. Nah, uniknya karena produk kita dikemas dalam bentuk amplop, membuat produk kita pada saat ini sudah bisa disuplai ke lebih pada 212 negara. Jadi kemasan produk kita dalam bentuk amplop, ya. Oke. Nah, kita akan lihat pendiri perusahaan ini namanya Ron William. Dia seorang yang sangat berpengalaman bisnis jaringan, ya. Dia mulai perusahaan ini 10 tahun yang lalu. Dan ini dia sendiri, selain itu dia juga ada membangun satu brand untuk pembangunan kepribadian, namanya You of You, ya. Oke. Nah, ini kita punya kantor di Amerika, di Illinois, Utah. Ini kantor yang di sini sekarang. Kemudian kita ada kantor regional office di Singapura, ya. Oke. Nah, kita masukin produk kita Power Strip. Power Strip ini dia pertama dibuat dari bahan serat kayu. Oke. Kita lihat di sini, kita tarik, dia ada seratnya, dari serat kayu. Jadi dia bahan alam. Kalau kita buang ini, dia akan hancur oleh alam. Ya, dan ini bisa digunakan selama 24 sampai 48 jam. Kenapa? Karena dia menggunakan perekat yang larut dalam air. Kemudian di dalam kemasannya ada tulisan love dalam 19 bahasa. Boleh lihat tadi, Bapak Ibu lihat itu, ya. Ada tulisan love dalam 19 bahasa, ya. Itu ya seperti kita lagi membangun satu gerakan berbagi cinta. Dalam 19 bahasa. Memang bahasa Indonesia belum ada. Pada edisi yang akan ditambahkan bahasa Indonesia, ya. Oke. Nah, produk ini bisa digunakan selama 24 sampai 48 jam karena dia menggunakan perekat yang larut dalam air. Nah, kita tahu selama ini produk sejenis namanya plaster itu mereka menggunakan perekat yang larut dalam minyak, ya, oil based adhesive namanya. Kalau kita water based adhesive, oke. Dimana kelebihan daripada Bapak Ibu mungkin punya pengalaman menggunakan plaster jenis lain. Kalau kita udah tempel, kita buka, gimana tuh? Bulu pun terangkat, ya, karena dia memegang ketat. Nah, itu kelebihan daripada namanya oil based, oke. Tapi begitu dibuka, dia bisa dipakai lagi. Dia udah nggak bisa nempel lagi. Nah, itu kelemahan dari oil base. Nah, kalau kita punya water base itu dia bisa digunakan untuk jangka panjang. Makanya kenapa kita bisa katakan bisa gunakan 24 sampai 48 jam. Oke. Nah, kalau itu tempel, pasti Ibu tanya, bagaimana kalau saya mau mandi? Nah, mandi ada dua pilihan. Ibu biarkan tertempel atau dibuka. Nah, tertempel maksudnya kalau kita biarkan tertempel ya kita maksudnya jangan gosok kencang-kencang lah untuk mandi, ya. Dan kalau Ibu rasa takut lepas, tinggal dibuka. Kemudian habis mandi tempel lagi. Nah, kalau rasanya nggak nempel, bagaimana kita lakukan? Ambil air. Oke. Di bagian mana yang kita mau tempel tadi, dibasahkan, bukan di sininya ya, di kulitnya ya. Oke. Jangan salah, di kulitnya. Karena di sini dia nggak mau lem. Air itu nggak akan merekat. Nah, waktu kita di sini air tempel, tunggu dia kering, dia akan pegang. Oke. Nah ini, di dalam produk ini dia ada kandungannya, ada 4 kandungan. Pertama, kandungan germanium itu ada di bagian atasnya, dan di bagian bawahnya yang bersatu dengan perekat adalah 3 bahannya, yaitu red Korean ginseng, silver, dan mercurochrome. Nah, tadi saya katakan bahwa produk ini adalah herbal dengan teknologi, ya. Nah, tadi kita ada jelaskan tentang teknologi perekat dalam air, ya, karena kita tahu kebanyakan perekat yang larut dalam minyak. Oke. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, kenapa ini dibuat dari serat kayu? Tujuannya adalah supaya waktu kita nempel, kulit kita masih ada pori-pori untuk pernapasan. Jadi kalau kita buka ini, kita terawang, itu masih ada pori-pori, masih tembus cahaya, ya. Nah, sehingga ini aman untuk kulit, dan dia memang desain untuk penggunaan jangka panjang boleh gunakan. Beda dengan plester jenis lain, kalau kita tempel biasanya kita buka, itu
akan terjadi merah-merah biasanya. Namanya iritasi kulit. Karena kenapa? Kulit kita nggak bisa napas, sehingga dia meradang. Ya, oke. Tadi kita sudah sebutkan dengan transdermal delivery. Nah, mungkin saya akan jelaskan di sini akan nanoteknologi. Nah, sebelumnya saya akan kasih tahu bahwa di dalam germanium kita ada teknologinya disebut dengan crystallize, red Korean ginseng difermentasi, silver itu dalam bentuk colloidal, kemudian metaphytoplankton dalam CMP. Nanti saya akan jelasin. Oke, kita bicara tentang teknologi nano. Nah, kalau tadi Bapak Ibu perhatikan produk kita, power strip ini, dia lembarannya kalau diukur lebih tipis pada kertas. Memang dia didesain seperti itu supaya kita bisa gunakan tiap hari tanpa merasa ada terganjal. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman, kalau kita gunakan plester jenis lain, biasanya kita tempel, rasanya ganjel, ya. Tapi ini enggak. Oke. Tipis sekali, sepertinya nggak ada apa-apa. Ya. Tipis sekali. Nah, dia menggunakan teknologi yang disebut dengan teknologi nano. Nah, apa itu teknologi nano? Sederhana. Teknologi nano itu adalah satu istilah di dalam dunia industri, di mana satu produk kalau dia menggunakan bahan partikel 10 sampai 200 nanometer, itu dia boleh menamakan dirinya, oh, kita nih teknologi nano. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekarang sudah tahu banyak produk-produk yang mulai dijual dengan teknologi nano. Bahkan terakhir ada cat, ya, cat dengan teknologi nano. Dia akan promote bagaimana halus, permukaannya halus. Kenapa? Partikelnya halus sekali, dan dia akan penetrasi ke dalam lebih cepat. Nah, itu bedanya. Oke? Nah, teknologi nano itu adalah satu ukuran sebenarnya, di mana 1 mili itu sama dengan 1 juta nanometer. Berarti maksudnya 1 nanometer itu sama dengan udah ada. 1/1000 milimeter. Nah, ya, demikian halusnya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, kita punya sel darah merah itu ukurannya 8 mikron. 1 mikron itu sama dengan 1000 nanometer. Jadi sama dengan 8000 nanometer. Bayangkan kalau satu teknologi nano itu ukuran partikelnya 200 saja. Berarti 200 masuk yang ukuran 8000 bisa masuk kan? Pasti bisa masuk. Nah, bahan-bahan dalam power strip ini kalau Bapak Ibu dapatkan bisa lihat bagaimana dia bekerja unik. Bagaimana dia bekerja unik? Karena apa? Karena dia bisa penetrasi ke dalam sel tubuh kita melalui kulit. Itu kelebihannya, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa kandungan pertama. Kandungan pertama germanium. Germanium ini adalah mineral yang memiliki kemampuan membias energi panas menjadi sinar inframerah jauh. Ya. Nah, bicara tentang membias, mungkin bisa saya kasih gambarannya seperti kaca prisma. Ya, di mana kaca prisma ini kalau masuk cahaya dan oleh kaca prisma akan dipendam, ya, dibagi dengan berbagai gelombang. Kira-kira seperti itu. Di mana germanium ini akan membias energi panas menjadi sinar inframerah jauh. Nah, kita bicara sinar inframerah jauh itu ukurannya 4 sampai 14 mikron, ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Pertama, power strip itu bisa bekerja kalau kita tempelkan di kulit. Oke. Kenapa di kulit? Kita jelaskan. Nah, kalau Bapak Ibu tanya, boleh nggak tempel di kepala? Boleh. Kalau nggak ada rambut. Ingat, dia perlu kulit. Kenapa perlu kulit? Pada saat kita tempelkan di tubuh kita, energi panas dari tubuh kita akan naik ke permukaan, menyentuh permukaan germanium. Jadi sinar germanium, ya. Nah, oleh germanium tadi, energi panas tadi dikonversi jadi sinar inframerah jauh, dipancarkan kembali dalam tubuh kita, ya, masuk dalam tubuh kita. Oke? Nah, uniknya si Mr. Kim ini mendesain produk ini, di mana dengan kondisi suhu tubuh 37 derajat Celcius, dia bisa merubah menjadi sinar inframerah jauh berukuran 9 mikron. Di mana tadi saya sudah jelasin bahwa ukuran dari sinar inframerah jauh itu 4 sampai 14 mikron. Kalau 4 tambah 5, 14 kurang 5, angkanya berapa? 9. Adalah ukuran yang paling ideal untuk kesehatan kita, ya. Sehingga itu dia sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Oke? Cara kerjanya. Nah, dokter Kim mendemokan bagaimana dia foto belakang tubuhnya dengan namanya foto inframerah. Ya, Bapak Ibu bisa lihat dia foto. Ini ada warna merahnya. Nah, warna merahnya ini menunjukkan inframerah.
Jadi pada dasarnya kita sebagai manusia sudah ada inframerah, ya. Dan bahkan sebenarnya alam menyediakan gratis untuk kita setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi dari matahari pagi. Tapi hari ini dengan kehidupan kita saat ini banyak orang kehilangan menikmati anugerah sinar inframerah jauh dari alam. Oke? Nah, kita kasih solusinya. Kemudian Kim mendemokan, dia tempel 2 lembar power strip ya, dari tadi yang kita kasih itu 2 lembar dulu potong, kemudian dia tempel selama 15 menit. Tujuannya mau cepat. Oke? Bisa lihat setelah 15 menit bagaimana pertumbuhan inframerah dalam tubuhnya meningkat drastis tajam. Ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana power strip bisa menjerit inframerah bagi tubuh kita. Nah, kita bicara lagi, apa kelebihan inframerah dalam tubuh kita? Ya, kita lihat inframerah ini dia bisa penetrasi ke dalam jaringan tubuh kita. Oke? Di mana dia bisa bekerja radiusnya 10 cm. Nah, kenapa 10 cm? Oke? Tadi saya sudah lihat jelasin bahwa produk kita ada teknologinya. Nah, germanium yang digunakan pada power strip ini itu adalah germanium yang dikristalize. Nah, apa itu kristal? Mungkin kita bisa kasih Bapak Ibu satu gambaran. Kalau air ini ya kita bekukan, maksud bukan kita taruh dia di bawah suhu di bawah 0, otomatis dia jadi apa? Es. Tapi kalau kita lihat es itu adalah kumpulan dari kristal, ya. Tahu kristal? Kayak salju, dia bentuknya berantakan. Oke? Nah, karena bentuknya berantakan, pada saat bentuknya karena berantakan di sini, sehingga waktu ada sinar panas tubuh kita naik, sehingga dia waktu pencarkan jadi arahnya berantakan. Dan itu membuat dia bisa bekerja radiusnya 10 cm. Bukan radius saja ya, diameter. Ya, jadi kayak lingkaran ya, 10 meter. Ya, jari-jarinya. Oke. Nah, itulah kelebihan daripada cara kerja produk ini. Nah, apa kelebihan inframerah bagi tubuh kita? Nah, apa yang dilakukan oleh inframerah sebenarnya dia seperti gambarannya dia itu memanaskan sesuatu. Kalau dipanaskan apa? Melar, kira-kira begitu. Nah, yang dia lebarkan adalah pembuluh darah. Nah, kita bicara di sini adalah pembuluh darah mikro, ya, kapiler, bukan pembuluh darah besar. Kenapa pembuluh darah besar? Karena dia ukurannya besar, pada dia saat tersumbat, dia masih pada saat dia ada sumbatan sedikit, dia masih bisa bekerja. Tapi kalau pembuluh darah kapiler kalau sudah tersumbat sudah agak sulit. Karena apa? Terlalu kecil, ya. Dimana kita tahu dengan adanya pelebaran pembuluh darah ini membuat peredaran darah tadi kan lebih lancar. Dan peredaran darah lancar tadi pasti dia membawa apa? Oksigen, nutrisi kepada sel-sel tubuh setempat. Ya, itulah cara kerjanya. Nah, kita bicara di sini ada pembuluh darah kapiler, ya, bukan pembuluh darah utama. Nah, kita bisa lihat gambarannya. Nah, sebenarnya jaringan sel ini dapat makanannya dari apa? Dari pembuluh darah kapiler, bukan dari pembuluh darah besar. Ya, oke. Nah, selain itu, inframerah ini juga bermanfaat bagi tubuh kita. Dia bisa membantu proses detoksifikasi. Kita tahu tubuh kita terdiri daripada air 70%. Di mana air ini dia punya satu sifat unik, dia tuh suka gerombolan. Sehingga rata-rata partikel air itu besar. Dan sehingga sulit masuk ke dalam sel tubuh kita. Di mana kita tahu air perlu masuk dalam sel tubuh kita untuk melakukan proses namanya detoksifikasi. Di mana masuk air baru, air lama akan keluar. Nah, waktu air lama keluar, dia membawa sisa-sisa metabolisme tadi, dibuang, ya. Nah, itu diperlukan. Nah, sekarang masalahnya karena partikel molekul air itu terlalu besar, dia tidak masuk bisa menembus kita punya membran sel. Nah, dengan bantuan inframerah, dia sepertinya diresonansi, digoyang-goyang ini. Jadi dia tadi ukurannya besar-besar itu jadi kecil-kecil, kira-kira gitu, ya. Dan itu membuat dia bisa masuk, ya. Dia akan meningkatkan metabolisme sel dengan sirkulasi darah juga. Oke? Nah ini kita ada satu demo kita buat melalui namanya live load analysis, ya. Ini mungkin kalau ada kesempatan kita bisa cek nantinya. Di mana ini ada contoh aja. Ini adalah seorang bapak di mana usia berapa? Ditulis usianya, tadi murid usianya ditulis. Tapi seingat saya sudah tua. Di mana waktu pertama kita periksa darah seperti ini, ya. Ada plek kolesterol, ada black thrombus namanya, ya. Penyumbatan, oke. Kemudian dia punya penyerapan vitamin kurang, ini juga radikal bebas dan tidak tertutup asap rokok, ya. Ada indikasi ke arah daging tumbuh, ya, ada titik hitam, oke. Jadi contoh pemeriksaannya. Nah, kemudian kita kasih dia power strip, kita tempel dia selama 1 jam, kemudian kita periksa kembali lagi. Nah, darah yang tadi ini menjadi seperti ini, menunjukkan apa? Dia bekerja, oke. Ini gambaran bagaimana kerjanya power strip, ya. Oke. Nah,
bahan berikutnya yaitu red Korean ginseng. Red Korean ginseng ini mengandung satu bahan yang sangat luar biasa namanya saponin. Di mana saponin ini dikenal sebagai anti pembengkakan, ya. Di mana dia juga bisa bekerja untuk memecahkan ikatan lemak dan juga bisa meningkatkan kekebalan kulit, ya. Nah, kita tahu memang ginseng untuk pulih stamina dan kemudian dari kelelahan, meningkatkan energi, ya. Nah, tadi saya jelaskan bahwa setiap produk kita ada teknologinya. Nah, red Korean ginseng ini dia difermentasi. Kenapa difermentasi? Karena Dr. Kim melalui riset bertahun-tahun dia dapat ini. Kalau orang minum red Korean ginseng itu dalam bentuk oral, ya, maksudnya untuk ambil saponinnya, didapatin sistem pencernaan kita itu nggak bisa menyerap saponin tadi. Oke? Akhirnya apa? Yang kita dapat mungkin adalah energinya. Saponinnya kita nggak dapat dari red Korean ginseng yang kita konsumsi. Nah, setelah itu melalui satu riset dia kemudian dia fermentasikan. Jadi ini red Korean ginseng dia fermentasikan. Nah, kalau Bapak Ibu tahu tentang fermentasi, mungkin kita berpikir, apa Bapak Ibu kalau ingat kalau saya katakan fermentasi? Apa? Tempe, tahu, ya, diragi. Oke? Nah, tapi yang kita tahu tempe kita masih biasa. Bapak Ibu tahu sekarang di Jawa udah banyak mulai muncul tempe busuk, tahu busuk, ya. Kalau di Cina terkenal tahu busuk, ya. Dimana dia kenapa bisa busuk? Karena baunya. Nah, baunya kenapa bisa seperti itu? Karena dia melalui proses fermentasi yang lebih meningkat lagi, bukan seperti cara proses peragian tempe tahu, tapi lebih maju lagi. Dan itu karena dia lebih maju membuat protein tadi terurai lebih banyak. Dan rasa bau itu muncul dari protein. Jadi sebenarnya rasa bau yang tadi ditemukan di makanan itu adalah baunya dari protein sebenarnya. Ya, oke. Nah, dengan cara itulah dia proses red Korean ginseng ini difermentasi selama 21 hari, kemudian diambil namanya bahannya saponin doang dan ditambahkan ke dalam power strip ini. Dan sehingga dia bisa masuk dalam tubuh kita melalui kulit. Itu adalah cara yang paling sesuai yang disebut dengan teknologi transdermal. Oke. Nah, kita ada bahan berikutnya namanya silver. Silver, Bapak Ibu mungkin perak. Tapi jangan ingat perak perhiasan. Yang di sini digunakan adalah perak dalam bentuk koloidal. Koloidal itu artinya larutan. Ya, di mana kita dengan satu teknologi koloidal silver ini diionisasi, diambil ionnya, ya. Di mana kita tahu silver itu sejak zaman purbakala sudah dikenal sebagai anti mikroba. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa baca bagaimana dalam sejarah kehidupan dari para raja zaman dahulu, mereka biasanya kalau menyimpan sesuatu makanan selalu gunakan wadah dari perak, dan itu bakteri mati. Ataupun raja-raja makannya jadi pinggan perak, juga untuk mencegah racun, karena bisa kelihatan racun. Kalau ditaruh racun cyanida, perak itu jadi hitam, warna perak berubah jadi hitam, jadi ketahuan, oh ada racunnya, ya. Karena kan dulu zaman dulu racun yang paling berbahaya cyanida, yang orang nggak tahu, ya, karena dia nggak ada rasa, nggak ada bau, dan itulah yang banyak membunuh beberapa kasus pembunuhan itu, ya. Oke. Nah, kemudian kita ada bahan berikutnya yang disebut dengan marine phytoplankton. Nah, marine phytoplankton ini adalah tumbuhan bersel tunggal yang hidup di perairan sepanjang pantai barat laut Pasifik. Di mana apa kelebihan marine phytoplankton ini? Didapati kandungan nutrisi yang lengkap seperti yang ditemukan secara alamiah dalam jaringan tubuh manusia. Jadi kalau kita bedel nih tubuh kita urai. Nah, kandungannya ada 65 jenis vitamin, asam lemak, mineral, asam amino. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan ini satu tetes, ya. Nah, mungkin saya lebih banyak menekankan di sini. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Oke, ya. Bapak Ibu bisa lihat ini bentuknya apa nih? Bentuknya beda-beda, ya. Karena itu namanya marine phytoplankton, dia kumpulan. Kenapa disebut dengan kumpulan? Ya, karena kita tahu setiap benda yang diciptakan Tuhan di muka bumi punya kelebihan. Setuju? Setuju, Bu, ya? Oke. Tetapi dia juga punya kekurangan. Ada kelebihan, ada kekurangan, ya. Betul, ya? Setuju. Nah, kalau kita ini selama ini hanya mengkonsumsi satu jenis bahan, contoh nih yang banyak di pasaran sekarang, katakanlah spirulina. Kenapa disebut spirulina ganggang itu? Karena bentuknya spiral. Betul? Setuju, ya? Nah, kita tahu bahwa spirulina punya kelebihan.
Kalau kita konsumsi spirulina, kita akan nikmati dia punya kelebihan, betul? Tetapi di lain sisi kita juga menikmati kekurangannya, betul? Untuk jangka panjang. Nah, apa kita tawarkan di sini range-nya beda. Ingat tadi produknya, bahannya, bentuknya berbeda. Karena bentuknya berbeda, berarti masing-masing dari bentuk itu punya kelebihan. Sehingga di dalam konsep ini, marine phytoplankton bisa memberi asupan nutrisi lengkap. Karena apa? Semua saling melengkapi. Kekurangannya ditutupi yang lain. Betul? Kekurangannya ditutupi yang lain. Sehingga dia bisa full rin. Jadi kita katakan bahwa kalau Bapak Ibu menggunakan produk marine phytoplankton kita, Bapak Ibu akan dapatkan nutrisi yang lengkap. Ya, tidak ada yang kurang. Kenapa? Mereka saling melengkapi. Ada 65 jenis vitamin, asam lemak, mineral, dan asam amino. Oke? Nah, marine phytoplankton ini adalah sumber makanan lengkap yang terjadi secara alamiah. Jadi kalau Bapak Ibu kita mau pelajari sejarah pembentukan bumi ini, awalnya itu kan dari phytoplankton, marine, dari laut dulu, ya kan? Nah, kita tahu paus dan penyu laut, ya, di mana usia hidup mereka bisa ratusan tahun. Dan uniknya, dalam usia ratusan tahun mereka tetap bisa reproduksi. Didapatin kayak penyu laut ada usia 350 masih bisa bertelur. Ya, paus ya katanya di hari-hari terakhir sebelum dia wafat, ya kan, dia masih bisa bercinta. Kenapa? Karena di dalam sistem tubuh mereka bekerja maksimal. Nah, hari ini kita sebagai manusia kita tahu bahwa banyak fungsi tubuh kita telah terjadi penurunan. Karena apa? Nutrisinya kurang. Oke? Nah, kalau kita tahu akan kelebihan marine phytoplankton ini, banyak orang mencoba awalnya untuk mencoba mengkonsumsi marine phytoplankton ini langsung. Ya, betul seperti ini ada bulan, ada panjang, ada ini ya, ada bintang, ada seperti apa nih? Ikatan peluru ya, banyak sekali bentuknya macam-macam. Nah, didapatin bahwa setiap sel itu dia ada selaputnya. Nah, selaputnya itu terdiri daripada silikon, silika hidroksida, kayak apa? Kayak kaca. Nah, di mana kalau dalam tubuh kita nggak bisa pecah. Nah, sampai ada seorang ahli menemukan caranya dan dia patenkan. Nah, itu kita katakan bahwa produk kita marine phytoplankton ada teknologinya, disebut dengan Alpha 3 CNP, concentrate marine phytoplankton ya, ada merek dagangannya marine phytoplankton. Di mana Tom Pepper ini dia menemukan caranya memecahkan selaput membran sel marine phytoplankton dengan proses panen yang dia patenkan. Oke? Di mana Bapak Ibu bisa lihat di sini, dia ada tempat pembudidayaan. Jadi marine phytoplankton itu dibudidaya ya. Dan Bapak Ibu jangan takut bahwa itu kekurangan. Kenapa? Dia membudidayakan di dalam tangki pembesarnya 8 tangki. Cuma 8 tangki. Jadi Bapak Ibu tahu berapa besarnya? Satu tangki ini besarnya adalah 1 juta liter. Kalau kita ada di rumah, tangki air, ada rata-rata punya. Kalau di Jakarta rata-rata punya tangki air. Kalau nggak airnya nggak naik biasanya, ya. Nah, tangki air di rumah itu rata-rata cuma 1000 liter, 1 ton, ya kan? Ini 1000 kalinya. Bapak Ibu bisa bayangin besarnya. Oke, makanya dia cuma 8 doang. Di mana marine phytoplankton ini bisa dipanen selama 10 sampai 14 hari. Nah, jadi jangan takut, ya. Oke. Nah, kita akan lihat kandungannya. Inilah kandungan dari nutrisi dari marine phytoplankton. Ada 65 jenis vitamin, mineral, asam amino, dan lemak-lemak esensial, ya. Oke, sekarang kita tahu banyak di luaran jual produk. Oh, saya mengandung produk glutathione. Nah, sebenarnya di dalam tubuh kita itu ada satu sistem. Kalau bahan bakunya ada, tubuh bisa buat sendiri namanya glutathione, ya kan? Bagaimana caranya? Tubuh hanya perlu sistem glutamin dan glisin. Dia akan langsung bikin glutathione otomatis. Tapi masalahnya ini dari makanan jarang dapat lagi. Oke. Dan ini begitu dibuat, dia langsung siap pakai. Oke? Ingat mungkin, kalau kita beli Onderdil, ya, misalnya kita mobil Toyota, kita cari nih Onderdilnya nggak ada. Kalau Onderdil asli, begitu pasang plok, lepas langsung, betul Pak? Tapi karena nggak ada, ya silakan. Karena nggak ada, apa yang kita lakukan? Kita beli yang bukan aslinya. Dia nggak tepat. Terpaksa apa? Tambah kerjaan Bapak lakukan, kikir. Nah, kira-kira gitu. Nah, banyak produk yang kita konsumsi itu, dia itu bagi tubuh nggak cocok. Tubuh perlu kerja ekstra untuk menyesuaikan lagi untuk bisa dipakai. Nah, seringkali itu membuat dia punya daya kerja agak lambat. Dan kadang-kadang ada
dampaknya lagi, ya. Nah, inilah yang kita cerita tentang marine phytoplankton ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita ada produk kedua.